Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu lagi dengan saya, Opah Ropiah, pada mata kuliah kurikulum dan pembelajaran. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan kurikulum di Indonesia. Pengembangan kurikulum di Indonesia ini akan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama periode sebelum kemerdekaan, lalu yang kedua ada kurikulum SMP, dan yang ketiga yaitu kurikulum SMA. Baik, untuk yang pertama, kurikulum sebelum kemerdekaan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada kurikulum sekolah dasar pada masa kompeni sampai tahun 1960. Dan yang kedua, ini ada kurikulum SD pada zaman kolonial Belanda. Dan yang ketiga ada kurikulum SD pada zaman Jepang. Dan yang keempat, ini ada kurikulum SD pasca kemerdekaan sampai tahun 1964. Yang pertama yaitu sekolah dasar pada masa kompeni sampai tahun 1960. Pada tahun 1892 terdapat 2 macam sekolah rendah. Yang pertama ini ada sekolah kelas 2 untuk anak pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun dan pelajaran yang diprogramkan adalah berhitung, menulis, dan juga membaca. Dan yang kedua, sekolah kelas 1. Ini untuk anak pegawai pemerintah Hindia Belanda. Lama pendidikan awalnya 4 tahun, kemudian 5 tahun, sampai akhirnya 7 tahun. Tujuannya untuk mendidik pegawai-pegawai rendahan untuk keperluan kantor-kantor pemerintahan dan juga kantor-kantor dagang. Yang kedua, ada kurikulum SD pada zaman kolonial Belanda. Nah, Undang-Undang Hindia Belanda saat itu membagi jenis penduduk menjadi 3 golongan. Yang pertama ini ada golongan Eropa, ada golongan Timur Asia, dan juga ada Bumi Putra. Sehingga saat itu didirikanlah 3 sekolah rendah bagi anak-anak berdasarkan 3 jenis golongan tersebut. Nah, yang pertama itu ada ILS, yaitu Europe Leisure School untuk anak-anak Eropa, Tionghoa, dan juga Indonesia yang saat itu menurut undang-undang haknya disamakan dengan bangsa Eropa. Dan yang kedua ada HCS, Holland China School. Ini untuk golongan Tionghoa. Dan yang ketiga ini ada HIS, ada Holland Inland School untuk rakyat golongan pribumi atau bumi putra kalangan atas. Dan yang keempatnya ini adalah sekolah desa dan juga sekolah sambungan. Ini untuk pribumi kalangan bawah. Selanjutnya yang ketiga ada kurikulum SD pada zaman Jepang. Nah, di masa pendudukan Jepang hanya ada 1 sekolah, yakni sekolah dasar selama 6 tahun. Nah, Jepang menyeragamkan sekolah-sekolah di Indonesia, sekolah dasar ini agar mudah untuk diawasi, sehingga sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa Belanda saat itu mulai ditutup. Dan juga materi pengetahuan tentang Belanda dan Eropa saat itu di masa sekolah dasar kependudukan Jepang ini ditutup juga. Selanjutnya yang keempat ini ada kurikulum SD pasca kemerdekaan sampai tahun 1964, yang mana ini dibagi menjadi 4. Yang pertama masa setelah kemerdekaan 1952, selanjutnya sejak 1952 sampai 1964, lalu kurikulum SD sejak Orde Baru tahun 1965 hingga 1968. Selanjutnya kita akan bahas terkait dengan kurikulum SMP. Kurikulum SMP ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ini ada kurikulum SMP pada masa penjajahan Belanda. Yang kedua ada kurikulum SMP pada masa Jepang tahun 1942 sampai dengan 1945. Dan yang ketiga yaitu kurikulum pada masa Republik Indonesia.
Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, ini ada kurikulum SMP pada masa penjajahan Belanda, yang mana ini terdiri dari 4 periode sebelum 1900, lalu periode sebelum 1900 sampai 1914, lalu periode 1914 sampai dengan 1935, dan periode 1935 sampai dengan 1945. Nah, periode sebelum 1900 ini SMP mulai ada pada zaman penjajahan Belanda dan didirikan pada tahun 1960 dengan bernama gimnasium. Nah, lamanya ini selama 3 tahun. Selanjutnya, periode sebelum 1900 sampai 1914 ini dibagi menjadi 3 juga, yaitu adanya timbul paham politis etnik, dibuka sekolah untuk penduduk pribumi atau bumi putra agar mendapat pekerjaan yang agak tinggi, begitu ya. Yang selanjutnya, yang keduanya itu ada tahun 1893, ini gimnasium dipisahkan dengan sekolah untuk pegawai pamong praja, dan yang ketiganya ini sekolah yang mendidik calon pegawai yang disebut dengan Osvia. Periode 1914 sampai 1935 ini yang pertama ini ada meluasnya paham humanitis di kalangan orang-orang Belanda. Dan yang kedua ini pemerintah didesak untuk memperluas pendidikan bagi kaum pribumi. Yang ketiganya ini didirikan sekolah mulo yang lamanya selama 4 tahun, dan saat itu juga bahasa Melayu mulai dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah lanjutan ya. Selanjutnya ini periode 1935 sampai dengan 1945, yang mana saat itu pemerintah Belanda mengubah struktur organisasi mulo dengan mengembangkan bahasa Indonesia yang dulunya itu bahasa Melayu. Ini diperuntukkan untuk kelas 3, dan pengembangan itu meliputi bagian bahasa, sastra, dan bagian ilmu pasti untuk ilmu pasti alam ya, dan bagian sosial ekonomi. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum SMP pada masa Jepang tahun 1942 sampai dengan 1945. Saat itu kurikulum yang diterapkan bertujuan agar rakyat bisa membantu pertahanan Jepang, yang mana di sana ada perubahan bahasa dari bahasa Belanda ke bahasa Jepang, mata pelajaran ilmu bumi, sejarah, tata negara yang dahulunya terpusat kepada Belanda sekarang berubah menjadi terpusat kepada Jepang atau Asia Timur Raya. Lalu mata pelajaran gimnasium atau pendidikan jasmani ini diberikan setiap hari sebelum masuk sekolah, dan dilaksanakannya pula semacam sabta usaha utama. Lalu nyanyian diganti dengan musik nyanyian Jepang Asia Raya. Selanjutnya yaitu kurikulum pada masa Republik Indonesia. Ini terbagi menjadi 2, pada masa 1945 sampai dengan 1950, dan yang selanjutnya 1950 sampai dengan 1962. Pada masa 1945 sampai dengan 1950 ini adanya pengibaran sangsaka merah putih di halaman sekolah pada setiap hari. Lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan penurunan bendera Jepang dan menghilangkan Kimigayo. Lalu menghapus bahasa Jepang dan semua upacara yang berasal dari bala tentara Jepang, dan memberikan semangat kebangsaan kepada anak didik dan murid. Pada masa 1950 sampai dengan 1962 ini Belanda ingin menjajah Indonesia dengan mendirikan nikah saat itu ya. Nah, pemerintah RI yang legal mengalami pemindahan dari Jakarta ke Yogyakarta, dan pihak Belanda melancarkan aksi militer 1 dan 2, dan negara Indonesia mengalami perpecahan saat itu. Nah, bagi Republik Indonesia ini tetap masih berlaku sistem pendidikan yang ditetapkan saat itu tetap di luar RI, kembali kepada mulo. Nah, di negara Pasundan SMP lamanya 4 tahun, dan di negara Sumatera Timur IMS lamanya ini selama 4 tahun.
Nah, terbentuknya NKRI pada 17 Agustus 1950, struktur dan sistem pendidikan ini diseragamkan. Baik, kita akan beralih kepada kurikulum SMA, yang mana kurikulum SMA ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ini kurikulum SMA pada masa Belanda, selanjutnya kurikulum SMA pada masa Jepang, dan juga kurikulum SMA pada masa Republik Indonesia. Baik, yang pertama ini ada kurikulum SMA pada masa Belanda. Nah, pada masa Belanda ini SMA sekolahnya diberi nama AMS. Nah, tujuan dari AMS itu sendiri yaitu memberi kesempatan kepada pemuda Indonesia yang saat itu tamatan mulo untuk meneruskan pelajaran. Yang selanjutnya ini merupakan jembatan untuk meneruskan ke perguruan tinggi. Lalu saat itu SMA mendidik anak untuk menjadi pegawai kolonial Belanda, dan juga lama pendidikannya selama 3 tahun dan menjadi terpisah, ada bagian A serta ada bagian B untuk 3 tahun tersebut. Baik, selanjutnya yaitu kurikulum SMA pada masa Jepang, yang mana saat itu bahasa Belanda sudah dilarang dan harus menggunakan bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Indonesia, dan juga bahasa Jepang saat itu menjadi mata pelajaran wajib. Serta terkait dengan pengajaran ini ada pengajaran adat istiadat dari Jepang, lalu sejarah Jepang saat itu harus diperkenalkan dan dianggap sangat penting, serta pelajaran ilmu bumi dan aspek geopolitik itu perlu dipelajari saat kurikulum tersebut. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum SMA pada masa Republik Indonesia, yang mana ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, ini ada masa 1950 sampai dengan 1965. Saat itu, pada tahun 1950, lahirlah Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah yang berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945. Yang kedua yaitu pada masa 1965 sampai dengan 1985. Saat itu perkembangan kurikulum di sekolah meliputi beberapa landasan. Ada yang disebut dengan landasan falsafah, tujuan pendidikan nasional, lalu orientasi pelajaran, kualifikasi lulusan yang dikehendaki. Selanjutnya ada orientasi dan isi dari kurikulum, ada desain kurikulum, ada pendekatan metodologis, dan pembimbing serta fasilitas. Selanjutnya ada kurikulum SMA tahun 1994, yang mana hal yang paling menonjol pada saat itu adalah program wajib belajar 9 tahun dan adanya kurikulum lokal. Untuk selanjutnya ada kurikulum KBK pada tahun 2004, yang mana kurikulum KBK tersebut pada tahun 2004 ini merupakan kurikulum eksperimen yang diterapkan secara terbatas hanya di sejumlah beberapa sekolah saja. Selanjutnya yang kelima ada kurikulum KTSP pada tahun 2006. Nah, kurikulum ini tidak bisa dipisahkan dengan kurikulum KBK saat itu, karena pendekatan untuk pengembangan KTSP-nya sendiri ini menggunakan pendekatan KBK. Serta kurikulum KTSP ini merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu ada kurikulum 2013, yang mana di kurikulum 2013 ini memiliki aspek penilaian yang berjumlah 4. Yang pertama itu adalah pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap, dan juga aspek perilaku. Nah, di dalam kurikulum 2013 ini terutama di dalam materi pembelajarannya terdapat materi yang dirampingkan
dan materi yang ditambahkan saat itu. Dan materi yang dirampingkan terlihat ada di mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS, PPKN, dan sebagainya. Sedangkan untuk materi yang ditambahkan yaitu adanya materi pelajaran matematika. Baik, untuk kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini sedang kita terapkan ya di Indonesia, yang mana kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik ini memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, guru di sini memiliki keleluasan untuk memilih berbagai perangkat agar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat dari peserta didik tersebut. Serta ini proyek untuk penguatan pencapaian profil pelajar Pancasila ini dikembangkan berdasarkan dari tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Terkait implementasi dari kurikulum Merdeka, ada 3 kategori dari IKM. Yang pertama ini ada kurikulum mandiri belajar, yang kedua ada kurikulum mandiri berbagi, dan yang ketiga ini ada kurikulum mandiri berubah. Baik, di kurikulum Merdeka sendiri ini ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada berkebinekaan global, dan yang ketiga ada bergotong royong. Yang keempat ada kreatif. Yang kelima ada bernalar kritis, dan yang keenam terakhir yaitu mandiri. Baik, itulah tadi materi terkait dengan perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Untuk kedepannya kita akan membahas lagi materi yang berbeda di pertemuan selanjutnya. Baik, bagi mahasiswa semoga tetap semangat, tetap sukses, dan tidak puas dengan materi yang saya sampaikan barusan, sehingga mahasiswa bisa mencari referensi yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan materi yang saya sampaikan. Oke, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nasru minallah wa fatun qorib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.